Mengejutkan, Jaksa Fredrik, Man of the Week, kekayaannya 5,8 miliar rupiah. Korps Kejaksaan punya bintang baru, namanya Robertino Fredrik Adar Saripudin, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Sepanjang pekan kemarin, namanya paling banyak diperbincangkan. Di media massa, berita seputar Fredrik Adar paling menyedot perhatian. Media berusaha menggulik habis profilnya. Mulai dari latar belakang sekolahnya, pangkatnya, keluarganya, sampai kekayaan pribadinya. Di media sosial lebih heboh lagi, namanya menjadi trending topik. Foto-fotonya tampil dengan barang-barang branded banyak tersebar. Kebetulan Pak Jaksa yang satu ini cukup eksis di medsos, jadi sangat mudah bagi netizen untuk menguliknya. Cukup ketik saja kata kunci Jaksa Fredrik Adar, maka info seputar jaksa muda berusia 37 tahun itu muncul bertebaran. Saking populernya, dalam 3 hari berakhir, pada mesin pencarian Google, namanya bahkan mengalahkan Jaksa Agung. Fredrik jauh lebih populer dan paling banyak dicari. Namanya layak masuk dalam Man of the Week, sebuah torehan prestasi dalam tanda kutip yang cukup membanggakan untuk seorang jaksa berpangkat pratama. Kalau di Polri, pangkatnya selevel ajun komisaris, atau kapten di lingkungan TNI, masuk kelompok perwira pratama. Jaksa tidak mandiri. Nama Fredrik mencuat menyusul kontroversi tuntutan jaksa atas 2 orang penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Novel Baswedan. Fredrik menjadi salah satu jaksa penuntut umum JPU bersama Ahmad Patoni dan Satria Irawan. Kamis 11 Juni 2020, JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu menuntut mereka 1 tahun penjara. Publik dan praktisi hukum menilai tuntutan itu tidak masuk akal dibandingkan dengan kasus serupa berupa penyiraman air keras. Tuntutan itu paling rendah. Padahal kasus ini selain menyita perhatian publik, bobotnya juga jauh lebih berat. Novel adalah penyidik KPK yang banyak menangani kasus-kasus korupsi kelas berat, melibatkan sejumlah petinggi negara dan petinggi penegak hukum. Kasus ini menjadi kontroversi dan mengundang perhatian, tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai ke mancanegara. Beberapa media internasional juga menyoroti kasus ini. Komnas HAM dan Amnesty International juga mempersoalkan. Salah satu alasan jaksa menuntut ringan adalah faktor tidak sengaja. Menjadi olok-olok di dunia maya. Bintang Emon, seorang komedian muda, mendadak viral karena aksinya menyoroti rendahnya tuntutan itu. Tagar, nggak sengaja, menjadi trending dan banyak dicuitkan oleh pesohor di medsos. Konyolnya luar biasa. Saya sampai bingung harus marah atau ketawa ya, kata Novel kepada media. Reaksi publik yang muncul menunjukkan kemarahan sekaligus frustasi terhadap proses menegakkan hukum di negeri ini. Mereka tambah kesal ketika mendapati para aparat penegak hukum rendahan sekelas Fredrik gaya hidupnya sangat wow, di luar batas kewajaran. Sebagai ASN dengan golongan 3C, harta kekayaan yang dimilikinya juga membuat tercengang. Dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN pada tahun 2018, diketahui hartanya sebesar 5,8 miliar rupiah. Kendaraan yang dimiliki cukup banyak, salah satunya sedan kelas atas merek Lexus. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadan, minta agar Fredrik menjelaskan asal-usul harta kekayaannya kepada publik. Sebab tak sesuai dengan masa kerja dan gajinya sebagai ASN. Jadilah Fredrik sasaran kemarahan dan bullying orang se-Indonesia. Barangkali banyak yang lupa atau bahkan tidak tahu
bahwa seorang jaksa tidak mandiri dalam mengajukan tuntutan. Tidak bisa semaunya sendiri. Ada sebuah prosedur di kejaksaan yang disebut dengan rencana penuntutan atau rentut. Sebelum menyampaikan tuntutan, JPU menyampaikan rentut secara berjenjang ke atasannya. Untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik, rentutnya sampai ke meja Jaksa Agung. Kasus sekelas Novel Baswedan yang sudah bertahun-tahun menyita perhatian publik domestik maupun internasional. Rasanya tidak mungkin diserahkan begitu saja tuntutannya kepada Fredrik dan kawan-kawan. Atasan Fredrik, mulai dari kepala Kejari Jakut sampai Jaksa Agung Patut, diduga mendapat rentutnya. Mereka bisa mengubah, menambah, bahkan mengurangi sebuah tuntutan. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh 2004-2007 pernah mengubah rentut dari hukuman mati menjadi bebas. Seorang ibu di Bandung bernama Anik Koryah dituntut hukuman mati karena membunuh 3 orang anaknya. Arman, begitu dia biasa dipanggil, curiga ada gangguan jiwa pada Anik. Dengan begitu, dia tidak bisa dituntut pidana. Insting Arman benar. Di persidangan, dokter membuktikan Anik mengalami gangguan jiwa. Pada 15 Januari 2007, Pengadilan Negeri Bandung membebaskannya. Bisa disimpulkan, Fredrik Adar dan kawan-kawan hanya menjalankan tugas. Namun mereka bisa menjadi pintu masuk bagi publik untuk memahami wajah aparat penegak hukum dan proses penegakan hukum di negeri kita. Fredrik adalah percak kecil yang bila kita susun akan menjadi sebuah mozaik besar. Setelah itu, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi, mau jengkel, marah, kasihan, iba, atau malah iri dengan jaksa Fredrik, selamat datang di negeri nggak sengaja. Di lain kasus, netizen minta akun yang sebut Bintang Emon pemakai sabu dijerat Undang-Undang ITE. Warganet geram setelah muncul meme yang menyatakan Bintang Emon adalah pengguna narkoba jenis sabu. Meme ini muncul setelah Bintang Emon merosting persidangan kasus Novel Baswedan, ihwal rendahnya tuntutan hukum terhadap 2 pelakunya, Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Salah satu netizen bahkan meminta agar penyebar meme itu dijerat dengan Undang-Undang ITE karena dianggap telah menyebarkan fitnah, kabar bohong, dan melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Lihat Twitter, pengen ngakak kayak Bintang Emon di foto. Masa cuman bikin sarkas video langsung di framing pakai narkoba? Buzzer RP, ini harusnya dijerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 karena melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik di medsos. Tweet pemilik akun @rafssq. Bintang Emon pun pada hari ini menjadi trending pertama di Twitter dengan hashtag Bintang Emon dan hashtag Buzzer RP. Kemunculan meme ini bukannya membuat nama Bintang Emon menjadi tercoreng, tapi justru semakin bersinar karena banyak para pengguna media sosial semakin memberikan kepercayaan dan simpati. Negara panik dengan kritik @Bintang Emon. Respon instan dan murahnya adalah assassination lewat hashtag dan Buzzer RP. Kalau sudah panik banget, ia akan meretas perangkat pribadi dan menangkap tanpa surat, seperti yang dialami Raffio Patra. Raffio bahaya karena ia periset dan paham kebijakan publik, tulis pemilik akun @mardiasi. Selain dari kalangan masyarakat biasa, Bintang Emon juga mendapat dukungan dari para publik figur. 2 di antaranya adalah komedian Ari Kriting dan Panji Pragiwaksono. Mereka meyakini fitnah terhadap Bintang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang berada pada posisi yang benar. Ari Kriting mengatakan, sepanjang dirinya berteman dengan Bintang Emon, dia tidak melihat sisi pribadi yang aneh. Sebaliknya, dia melihat Bintang menerapkan pola hidup sehat. Jangankan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, merokok pun dia tidak. Buzzer fuck you. Siapapun yang berpikir bahwa dengan cara ini, keadaan akan jadi lebih baik, coba kalian pikir lagi deh.
Buzzer begini cuma memperkeruh situasi. Nggak ada gunanya sama kalian. Siapa sih yang memelihara kebodohan begini? Kata Ari Kriting, menyemprot pemilik akun Lintang Hanita yang menyebar meme Bintang Emon menggunakan sabu. Bagaimana menurut pendapat Anda?